Monggo Bu. Kita siapkan. Ya tempat ya semuanya. Sudah siap pendampingan kedua ya? Siap sekali. Siap sekali. Ngapunten Pak Fajar Ampun. sudah mengganggu kegiatannya hari ini. Untuk pendampingan dua ini nanti tujuan saya ke sini, kita bersama akan merefleksikan pembangunan jenengan pengguna ketika mengikuti jalan modul 1.1 sampai 1.3. 1.3. Masih ingat Pak? Masih. Filosofi. Kemudian nilai Dan peran, yang terakhir visi. Alhamdulillah Masih apa? Yang kedua nanti kita akan membicarakan tentang komunitas pembelajar. Di sini sudah ada. Komunitas pembelajar seperti apa itu Bu? Skop kecilnya gimana itu? Kecilnya diakui. Oh iya ada. Itu kan sudah ada. Cuma harapannya di pembelajaran pembelajaran satu kedua itu kan harapannya jenengan sama mungkin dengan teman sejawat, teman terdekat dan visi sealiran itu bisa membentuk sendiri komunitas itu. Yang ketiga ini nanti Pak Fajar sesuai dengan yang jenengan siapkan hari ini jenengan akan menyampaikan visi dan praktek perubahan yang jenengan cita-citakan untuk Festival Film Joko. Yang terakhir nanti kita akan refleksikan proses perjalanan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Fajar selalu nomor 1 untuk mengunggah aksi nyata. Ya itu kan provokasi kan. Selalu mendahului teman-teman, selalu aktif di kelas juga sehingga kelas yang harusnya damai-damai saja bisa hidup ada jenengan. Dan harapan saya nanti Lokakarya 2 juga seperti itu Pak. Oh jelas, saya sudah menyiapkan skenario pemberontakan di Lokakarya 2. Sudah siapkan. Lokakarya 2 nanti di SMA Negeri 2. Oh ya, sudah coba. Dan BP-nya Pak Fajar, rezeki kita yang muda hanya saya. Gimana? Yang muda hanya saya. Yang Di kelas kita? Iya. Oh iya. Tapi nanti saya pasangan sama kelas kan enggak? Kita enggak kelas B. Enggak. Kelas yang lain tuh. Cuma PP-nya pas guru SMP Negeri 2 Jogoroto, Pak Maftuhan itu sudah mengambil. Nah makanya saya kasih tahu biar jangan enggak kalau orangnya kasih tahu mau kemarin beneran ada yang gimana kelas kita besok gimana ya orang besok ada 10 sekian PP yang gue ternyata ada Pak Fajar. Oh gitu. Nanti saya harus menginvasi mereka. Pokoknya gak shock gitu aja. Ya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Fajar sangat membantu dan sangat aktif. Jangan lupa hari ini proses Pak Le. Siap. Kita sudah selesai. Bu, jangan mengingatkan saya. Ingatkan teman saya itu. Untuk refleksi modul 1.1 sudah diimplementasikan di kelas Pak. Visi sudah. Yang filosofi Jajar Dewantoro sudah. Respon anak-anak bagaimana? Fantastis luar biasa. Enggak kayak dulu nih. Sudah berubah. Terus perasaan jenengan? Ya karena itu keberatan atau enggak? jadi jangan bisa masukkan ke mata pelajaran. Jadi kita enjoy saja. Toh itu kan nggak berat. Salah satunya sebagai fasilitator. Harusnya malah meringankan kita. Harusnya. Peran kita berkurang. Iya. Tidak ngomong lebih kayak Ya, betul. Di komunitas praktisi, komunitas pembelajar, yang sudah panjenengan lakukan apa, kendala yang ada apa? Jadi jelas ya, membangun hal baru dengan satu visi. Saya dengan Pak Joni di SMA Merdeka Fitur ini masih membutuhkan waktu ya untuk bisa sampai ke proses membuat komunitas itu. Tapi kalau itu di luar sekolah, saya sudah membentuk dan jujur Bu, saya
itu menerapkan kata-katanya di dalam guru penggerak itu ke lingkungan training saya. Dengan sudah tahu di outbound training itu kemarin itu anak kelas 6 SD 90-an. Targetnya adalah mereka bangga. Ternyata ini yang kemarin tak yang di sini belum maksimal. Apa kendalanya? Saya kira rata-rata semuanya sama, yaitu resistensi dari guru-guru tentang penggerak. Itu dari kami bersama. Tetapi enaknya di sini dukungan dari pengambil kebijakan itu sudah mulai. Tinggal kami nanti hanya tinggal pematik akan terjadi seperti itu. Pun sudah dilanjutkan ke komunikasi visi dan dengan sekolah. Yang habis ini ya? Iya, habis ini kira-kira nanti di pendampingan ketiga, saya beri gambaran sedikit tentang pendampingan ketiga ini nanti tentang kita akan mengulas tentang umpan balik. Jadi jadinya refleksi 360 derajat. Oh ya. Kita kembali lagi memberikan setelah belajar ini mendapat umpan balik seperti apa dari teman-teman. Terus di pendampingan tiga ini nanti kita juga akan mempersiapkan RPP yang akan Pak Fajar gunakan untuk PI4. Oh, PI4 dengan ngajar di kelas. Oh ya. Saya jadi supervisornya, observernya. Oh ya. Sangat senang hati saya. Saya jadi observernya, di mana pembelajaran tersebut akan menambahkan pembelajaran yang diferensiasi, sosial, emosional, sama satu lagi apa Pak? Budaya positif. Kekuatan apa itu yang kekuatan kelas atau kesepakatan bukan kesepakatan, kekuatan. Ya. Iya. Kekuatan kelas. Itu nanti yang akan kita bahas di pendampingan tiga, terutama yang RPP-nya yang di sini. Bu, saya kan sudah melakukan itu, tapi nggak dilihat. Kalau melakukan itu kan yang harus jenengan PPJS kan. Kalau saya ini melihat langsung. Oh, begini saja ya. Makanya kan saya sudah merekam yang kan berarti kan jenengan fokus belajar. Ya. Nggak mengulangi lagi gitu aja kan. Masalahnya ini kan materinya. Materinya sudah lewat. Dan nanti saya tak cari lah materi yang bisa dipakai untuk. Saya habis itu praktek letter terus saja ya. Nggak apa-apa, sudah kan itu bisa sih Pak. Ya apa ya? Nggak apa-apa. Diferensiasi sosial emosional gimana pun bisa dengan Pak. Bisa. Tapi untuk diferensiasi yang ada. Karena ini modelnya baik modul yang harus mereka ikuti dan itu menjadi sebuah step by step yang harus diikuti keseragamannya. Kan hasilnya udah serupa juga. Hasilnya pasti serupa. Kalau itu praktek, nah saja kita ngetik ini hasilnya harus gini. Kalau nggak ini itu maka nggak dapat. Makanya saya tak cari materi. Ini yang keempat kan? Iya. PI4 insya Allah tanggal tapi sudah. Berarti ya dan nanti inputan datanya bisa bedakan. Agar ini hasilnya bisa. Insya Allah tanggal antara akhir Agustus sampai awal Ini kan November. ketiganya, ini kan baru dokter Kan ada karyanya. Berapa? 17 sampai 21. Iya. Berarti betul, tak pikir. Iya nih, sudah. Ya kan itu saja daftar yang dibutuhkan untuk pendampingan ya Pak. Ya, ini kita kontak-kontakan, tapi saya sudah bisa memahami apa yang harus saya lakukan next step-nya. Terima kasih Pak Fajar. Kita lanjutkan komunikasi visi dan Pak Asep ini. Terima kasih. Jadi nggak bisa. Itu dijoli kameranya. Masih lucu-lucuan. Nah, ini sudah saya rekam ngomongnya berhubungan dengan guru penggerak kok kamera jalan kerekam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Majagung,
Bapak Ibu Waka Kesiswaan Kurikulum beserta Dewan Guru dan staf SMA Negeri Mojagung, Pak Fajar selaku calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Jombang tahun 2022. Perkenalkan, saya Lailatul Fitria, biasa dipanggil Bu Laila. Saya berasal dari SDN Kademangan 1 Mojagung. Mohon maaf kenapa saya hari ini kesini meminta kelonggaran waktu panjenengan semua untuk membersamai Pak Fajar dalam kegiatan pendampingan kedua ini. Saya di sini selaku pengajar praktek atau pendamping Pak Fajar secara luring menyelesaikan program guru penggerak angkatan 5. Jadi di guru penggerak itu ada fasilitator dan pengajar praktek. Fasilitator itu yang mengajar Pak Joni dan Pak Fajar selama pembelajaran daring. Kalau saya pengajar itu yang langsung turun ke lembaga, melihat aksi nyata Pak Fajar dan Pak Joni di lembaga, mengetahui, merefleksikan bersama kendala selama pembelajaran atau aksi nyata beliau yang beliau benar-benar terapkan di lembaga ini. Jadi itu peran saya dalam program guru penggerak. Hari ini nanti Pak Fajar akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang ingin Pak Fajar terapkan di SMA Negeri Mojagung. Mohon maaf sebelumnya, harusnya pendampingan 2 ini dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru 2022-2023. Tapi karena kemarin ada pemberhentian sementara program karena peralihan dari B4TK ke BBGP, sehingga programnya dihentikan lebih dari 1 bulan, hampir 2 bulan dihentikan, kami juga berhenti. Jadi sekarang Pak Fajar sudah selesai mau postes modul 2, saya masih baru mulai pendampingan kedua. Pendampingan 2 itu masih modul 1. Mohon kelonggaran waktu dan perhatian atau mindful penuh dari panjenengan semua. Di sini nanti Pak Fajar akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang ingin beliau terapkan di SMA Negeri Mojagung. Mohon sarannya serta masukannya agar visi yang akan disampaikan oleh Pak Fajar ini nantinya bisa diterapkan di SMA Negeri Mojagung. Harapan saya pribadi selaku pengajar praktek, meskipun kurikulumnya atau KOSP SMA Negeri Mojagung sudah ditetapkan, untuk KOSP tahun berikutnya atau ketika nanti tengah perjalanan akan diadakan revisi, visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan Pak Fajar dan Pak Joni ini nanti bisa dimasukkan ke dalam KOSP SMA Negeri Mojagung. Itu harapan kami. Untuk selanjutnya, jadi nanti setelah Pak Fajar menyampaikan visi dan prakarsa perubahan beliau, minta tolong langsung panjenengan untuk memberikan saran dan masukannya yang selanjutnya akan dimasukkan dalam melengkapi datanya Pak Fajar. Setelah itu sampun selesai, saya tutup, dilanjutkan oleh penyampaian visi dan prakarsa perubahan oleh Pak Joni. Yang tolong perhatian penuh dan kerjasamanya kepada Bapak Fajar Indra Kurniawan, kami aturkan. Terima kasih Bu Lain. Bapak Ibu, ini kita langsung saja mengingat ini hari Jumat yang pertama. Yang kedua adalah mohon izin kami menyampaikan visi guru penggerak yang hari ini didampingi oleh pengajar praktik Ibu Lailatul Fitria. Langsung saja Bapak Ibu, jadi ini disampaikan oleh Bu Fitria tadi, memang awalnya ini sudah dilakukan, namun sekarang ini baru didampingi begitu untuk PI 2-nya. Bapak Ibu, yang pertama adalah bagaimana ketika di dalam modul ini saya sendiri ada sebuah pertanyaan yang menarik dari modul, yaitu gambaran visi tentang murid dan sekolah yang saya idam-idamkan versi kita masing-masing. Di situ adalah awal bagaimana kami harus merumuskan visi guru penggeraknya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pematik yang ada titik-titiknya, terus kami diutus untuk melengkapinya.
Jadi pertanyaannya awal adalah saya memimpikan murid-murid yang berakhlak, kreatif, tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi kami diajari berbagai macam tahap perkembangan, ada beberapa versi, salah satunya diajar Dewantoro juga memiliki tahap tumbuh dan berkembangnya siswa. Berikutnya adalah saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, di mana setiap anak memiliki keistimewaan. Ini yang saya tambah sendiri. Beberapa mungkin akan lemah pada mata pelajaran tertentu, tapi saya yakin mereka juga unggul pada mata pelajaran yang lain. Jadi bagi saya sendiri, secara pribadi tidak apa-apa Bapak Ibu mereka lemah pada mata pelajaran tertentu. Yang terpenting adalah kita harus tahu di mana mata pelajaran unggulan untuk mereka, untuk bisa melengkapinya. Di sekolah saya mengutamakan akhlak murid daripada pendidikan karakter. Jadi akhlaknya ini jauh lebih diutamakan keinginan saya secara pribadi. Salah satunya tujuannya melahirkan profil pelajar Pancasila. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah adalah tempat di mana mereka bisa mengembangkan potensinya dan mereka harus mengutamakan budi pekerti, karena ilmu tanpa adab menurut saya pribadi tidak ada artinya. Guru di sekolah saya, sekarang ke gurunya, yakin untuk mewujudkan merdeka belajar yang menuntun agar anak dapat mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensi atau kodratnya. Ini gambaran visi bagaimana harapan saya ke depan. Yang terakhir, guru di sekolah saya paham setiap anak punya bakat berbeda, maka cara memperlakukannya pun berbeda, dan guru sebagai fasilitator. Visi yang saya masukkan di dalam visi guru penggeraknya itu adalah mewujudkan generasi yang beriman, berkarakter, dan kompeten. Jadi kompetensinya nanti beriman, berkarakter, dan kompeten ini nanti akan mengerucut pada prakarsa, yaitu hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui generasi berakhlak mulia itu adalah turunan dari sebelumnya. Kemudian kreatif itu juga turunan dari berkarakternya, dan yang kompetensi maka itu akan muncul di kompetennya. Jadi mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui generasi berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Ini adalah prakarsa perubahan yang nantinya membawa angin baru karena akan menggeser paradigma kita semua. Untuk bisa mencapai ini, kami diajari menggunakan pendekatan-pendekatan yang menarik di program guru penggerak. Salah satunya adalah konsep yang disebut dengan Bagja, Bapak Ibu semua. Bagja itu sebenarnya singkatan, ya, di mana yang B pertama itu adalah buat pertanyaan utama, ambil pelajaran untuk A, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi untuk mewujudkan visi ini kami membutuhkan prakarsa perubahan, dan alat untuk mencapainya kami menggunakan Bagja. Dan ini diajarkan di program guru penggerak. Seperti apa Bagja ini? Nah, jadi dimulai dari buat pertanyaan utama, kami diberikan sebuah arahan untuk membuat sebuah pertanyaan terkait tentang visi kami ke depan. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan generasi yang berakhlak mulia. Kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi generasi yang kreatif, kemudian generasi yang kompeten. Karena tiga itu adalah hal utama menjadi visi yang kami sampaikan di awal. Tindakan penyelidikan ini bisa dalam bentuk tindakan, aksi, atau penyelidikan hal-hal apa saja yang memungkinkan visi kita itu bisa tercapai dengan baik. Dan biasanya ini salah satunya adalah langkah strategis apa yang kita lakukan. Nah, ke belakangnya nanti setelah B, berdialog dengan kepala sekolah, ini yang tindakan yang dilakukan. Yang berikutnya adalah pemetaan terhadap visinya, ya, berimannya itu apa, kami mengambil berakhlak mulia, karakternya kita ngambil di kreatif, cerdas, dan berprestasi. Untuk kompeten ini sudah menjadi turunan utamanya, yaitu tentang kompetensinya anak-anak. Karena kompeten menjadi salah satu hal bagaimana kita melakukan pembelajaran di kelas. Kalau dulu namanya kompetensi inti atau kompetensi dasar, nah sekarang ini
juga masuk ke ranah tersebut. Ini tentang B buat pertanyaan utama. Berikutnya ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah ini yang memiliki pengalaman berhasil mengakomodir visi sekolah yang dapat mewujudkan generasi berakhlak mulia, kemudian generasi kreatif, kemudian juga mewujudkan generasi yang kompeten. Ini pertanyaannya seperti itu. Siapakah? Ini bentuk ambil pelajaran. Ini bentuk juga kita melakukan kolaborasi sebenarnya Bapak Ibu semua. Pertanyaan yang keempat, menganalisis pemetaan visi tentang berakhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Tindakan yang kami lakukan adalah berdialog, yaitu dengan Bapak Ibu guru yang berpengalaman untuk mewujudkan visi. Siapa? Guru, kepala sekolah, begitu, sesuai dengan fasenya. Jadi kemarin di sini ini kenapa ada BKM, BK, dan ini tergantung fase. Karena kita berada di SMA, maka akan menyesuaikan dengan fase, yaitu di fase kita di E, seperti itu. Untuk kurikulum merdeka. Siapa saja di sekolah ini? Tentunya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian komite pembelajaran yang sudah terbentuk, kemudian juga adalah dari Bapak Ibu guru yang memiliki harapan visi yang sama tentang perubahan paradigma yang berada di SMA Negeri Mojokerto. Berdialog tentang pengalaman untuk mewujudkan visi, karena di sini Bu Lail banyak sekali Bapak Ibu guru yang dulu saya juga siswa sini, sehingga pengalaman-pengalaman beliau ini menjadi salah satu menjawab pertanyaan dari ambil pelajaran ini, sehingga kami nantinya bisa lebih terarah apa yang harus bisa kami lakukan. Berpengalaman tentang mewujudkan kompetensi. Kalau untuk kompetensi tentunya sesuai fase kami lebih ke arah kurikulum kalau di fase SMA Negeri Mojokerto. Setelah itu adalah yang G, gali mimpi. Nah, ini yang hal-hal baik Bapak Ibu yang yang selama ini saya sendiri tidak kepikiran, gali mimpi. Jadi gali mimpi ini kita tuh membayangkan kalau itu terjadi di sekolah, kira-kira apa yang terjadi. Jadi kita membayangkan. Jadi apa yang akan terjadi jika kita mampu mewujudkan generasi berakhlak mulia? Ini pada proses gali mimpi. Ini bayangan-bayangan indah itu muncul, dan itu ketika terjadi maka bayangan itu tidak sekedar bayangan, tapi sebuah bentuk aksi nyata yang nantinya kita bisa nikmati bersama-sama ke arah berikutnya, well-being-nya. Seperti itu. Apa yang akan terjadi jika siswa kita ini kreatif, siswa kita ini kompeten? Apa yang terjadi? Maka akan muncul keterampilan baru. Siapa? Peserta didik kita. Kita juga sebagai guru atau pengambil kebijakan mampu menyatukan aset-aset yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian adalah setelah mampu menyatukan, kita juga otomatis mendapatkan aset-aset sekolah dalam bentuk kompetensi, apakah itu guru, apakah itu siswa atau tenaga kependidikan, untuk mewujudkan visi kita. Yang terakhir adalah menemukan, kenali, dan mengembangkan kompetensi siswa melalui interaksi dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini adalah beberapa hal terkait gali mimpi. Berikutnya jabarkan rencana. Setelah kita melakukan 3 hal sebelumnya dari bab BAG, sekarang yang J, ada pertanyaan, apa langkah awal kita yang paling sederhana untuk mengakomodir hasil sekolah dalam rangka mewujudkan generasi berakhlak mulia. Jadi ini langkah strategis kita yang awal, pertama, memulai, atau bisa dibilang langkah kecil kita, ini bisa dimasukkan di jabarkan rencana. Dari pertanyaan itu, tindakan atau penyelidikan yang kita lakukan, ini bisa dalam bentuk membuat jadwal kegiatan penumbuhan budaya positif tentang akhlak mulia, kreatif, dan kompeten. Tentunya ini yang tadi saya sampaikan, kolaborasinya adalah dengan kurikulum. Seperti itu, karena berhubungan dengan jadwal kegiatan sekolah. Atau bisa juga dengan teman-teman yang sekarang melakukan proyek P5. Nah, itu adalah hal yang kita lakukan, karena P5 itu salah satu bagian juga untuk mewujudkan budaya positif yang kemarin di Mojokerto sudah selesai pada suara demokrasi dengan total jumlah 9 kegiatan, dan itu insya Allah sudah bisa melatih anak-anak untuk bisa berkreasi. Meminta keterlibatan seluruh wali kelas untuk menyesuaikan budaya positif
akhlak mulia, kreatif dan kompeten. Ini sebenarnya sudah dilakukan, yaitu dengan, kalau di SMA Jagung disebut dengan kultur kelas, sehingga kemarin di P5 awal itu ada kultur kelas yang disepakati bersama, sehingga per kelas memiliki kultur yang masing-masing seperti itu. Nah, itu dalam bentuk juga salah satunya akhlak mulia. Yang ketiga adalah menyiapkan toolsnya yang mendukung atau sarana prasarana untuk budaya positif, akhlak mulia, kreatif dan kompeten. Kalau kami bawa kemarin itu di kelas, tentunya sudah tertempel di kelas. Kalau untuk P5 itu jauh lebih berkembang, lebih bervariasi karena ada beberapa kegiatan yang kita berkolaborasi dengan KPU, kemudian berkolaborasi dengan kemarin polisi cyber, berkolaborasi juga dengan experimental learning outbound, sehingga budaya positif itu bisa maksimal harapan kami untuk dilakukan. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi ini lebih ke arah siapa yang akan memonitoring ini, kemudian siapa yang akan kita libatkan, kemudian apa saja hal yang kita butuhkan dalam rangka untuk bisa mendukung visi ini. Siapa yang bisa memantau, kemudian siapa yang akan kita libatkan dalam upaya ini, dan terakhir kapan. Jadi parameter waktunya ada. Jadi mengajak kepala sekolah, guru atau sekolah yang lain memantau upaya mewujudkan beragam kreatif. Jadi visi ini tidak akan berjalan ketika hanya dipantau oleh lini-lini tertentu, tapi juga oleh seluruh pemangku kebijakan, dari mulai yang up sampai yang bawah, semuanya ikut dalam rangka menyukseskan visi sekolah. Berikutnya adalah mengatur semua jadwal kegiatan yang berhubungan dengan mewujudkan. Karena jadwal kegiatan ini bisa beragam, apakah itu kegiatan eksternal atau P5 atau masuk ke mata pelajaran, maka ini harus dibedakan. Termasuk hari ini, yaitu ada kegiatan pramuka pada hari Jumat. Kita bisa membayangkan ketika tidak ada pengaturan jadwal yang baik, tentunya ini tidak akan berjalan dengan optimal. Yang berikutnya adalah perwujudan tindakan dalam bentuk 5S. Di sini juga ada pembiasaan baca Al-Quran, malah kami bekerjasama dengan UMI, sehingga ini juga membentuk karakter yang tadi di awal kami sampaikan, yaitu tentang bertakwa di visi utama. Kemudian praktik baik yang dilakukan. Jadi praktik baik ini tidak hanya sekedar calon guru penggerak saja, tapi diharapkan nantinya bisa pada semua guru, menyesuaikan fase, karena kita di fase E untuk SMA. Bapak Ibu, ini adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait presentasi visi guru penggerak yang nantinya bisa kita adopsi atau adaptasi beberapanya, karena konsep Bagja ini tidak hanya untuk visi guru penggerak, tapi juga bisa digunakan untuk strategi-strategi yang lain, termasuk entah itu di BK, kedisiplinan siswa, budaya positif. Kita bisa menggunakan metode yang sama Bagja, tinggal parameternya saja yang nanti kita ubah. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ini cukup sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan dipresentasikan lanjut oleh Pak Joni. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Bu Laila. Terima kasih Pak Fajar. Bisa minta tolong slide-nya yang isinya visi tadi ditampilkan kembali. Yang visi, ya. Nah ini, jadi ini adalah visi yang diimpikan atau disusun Pak Fajar ketika mengikuti modul 1.1, yaitu mewujudkan generasi yang beriman, berkarakter dan kompeten. Yang dijelaskan mulai dari Bagja dan lain itu adalah proses beliau mencapai tujuan ini. Cara-cara yang akan beliau lakukan untuk mewujudkan visi ini itu adalah melalui konsep Bagja tadi. Sekarang saya ke Bapak Ibu, Bu Ani. Mungkin ada saran atau masukan tentang visi yang telah disampaikan Pak Fajar ini. Mungkin perlu ditambahkan, atau ada dari beriman atau berkarakternya yang kayak berkarakter tadi kan dijabarkan ke ada cerdasnya Pak ya. Padahal cerdas kan juga bisa masuk ke kompeten juga. Mungkin ada masukan dari Bu Ani atau teman-teman yang lain. Monggo.
Po. Oke, terima kasih juga untuk Pak Fajar sudah mulai mengembangkan pola pemikiran. Oh, oke, terima kasih sampaikan kepada Bu Lai dan juga Pak Fajar yang sudah mulai mengembangkan pola pemikirannya khususnya dalam bidang manajemen pembelajaran. Untuk rumusan visi yang sudah diusung Pak Fajar cukup bagus, beriman, berkarakter, dan kompeten. Ini seiring dengan visi yang sudah disusun oleh sekolah kita di awal tahun pelajaran ini, yakni bertakwa, berprestasi, cinta tanah air, dan berbudaya literasi. Jadi secara kalimat mungkin ada perbedaan, tapi secara tujuan selaras seperti itu. Untuk masukan dari kami, tadi mungkin untuk unsur penunjang siapa saja yang akan digali untuk muatan penyusunan visi itu salah satunya adalah siswa. Nah tadi yang belum tertuang di sana karena siswa adalah bagian dari penikmat dalam konteks lingkungan pendidikan, maka di sana kita juga harus menggali ingin dibawa kemana kalian setelah belajar di sini atau ingin seperti apa lingkungan belajar yang kalian harapkan di sekolah kita. Nah itu juga bisa menjadi bagian yang kita gali. Itu saja. Untuk berimannya tadi mungkin lebih spesifiknya lebih ditambah karena tadi saya lihat lebih mengarah pada berakhlak mulia. Nah, sebenarnya berakhlak mulianya nanti masuk di karakter, nah itu nanti bisa ditambahkan sehingga sudut pandang untuk beriman dan berkarakter ini bisa saling melengkapi. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Terima kasih banyak. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kayaknya masih ada sebenarnya yang melihat wajah Bapak Ibu sebenarnya ada yang mau disampaikan, ada yang kurang sebenarnya. Jadi Pak Fajar di dalam kelas saya itu yang paling aktif, paling selalu bikin onar, selalu punya ide-ide baru juga. Tapi di penyampaian visi ini ada yang bukan Pak Fajar, Pak Dungaran yang tidak muncul. Jadi ya namanya manusia itu tadi pasti ada, mungkin ada yang kelewat seperti yang disampaikan dalam pengembangan profil pelajar Pancasila di lingkungan juga. Saya yakin ada tambahan dari Bapak. Monggo Bapak Ibu. Bapak. Terima kasih Bu Moderator. Sedikit tambahan dari saya, mungkin visi yang dirumuskan Pak Fajar mewujudkan generasi yang beriman, berkarakter dan kompeten. Mungkin yang harus ditambahkan dari saya adalah bagaimana mempertahankan kepada Bu Lai dan juga Pak Fajar yang sudah mulai mengembangkan pola pemikirannya khususnya dalam bidang manajemen pembelajaran. Untuk rumusan visi yang sudah diusung Pak Fajar cukup bagus, beriman, berkarakter, dan kompeten. Ini seiring dengan visi yang sudah disusun oleh sekolah kita di awal tahun pelajaran ini, yakni bertakwa, berprestasi, cinta tanah air, dan berbudaya literasi. Jadi secara kalimat mungkin ada perbedaan, tapi secara tujuan selaras seperti itu. Untuk masukan dari kami, tadi mungkin untuk unsur penunjang siapa saja yang akan digali untuk muatan penyusunan visi itu salah satunya adalah siswa. Nah tadi yang belum tertuang di sana karena siswa adalah bagian dari penikmat dalam
konteks lingkungan pendidikan, maka di sana kita juga harus menggali ingin dibawa kemana kalian setelah belajar di sini, atau ini seperti apa lingkungan belajar yang kalian harapkan di sekolah kita. Nah, itu juga bisa menjadi bagian yang kita gali. Itu saja untuk berimannya tadi mungkin lebih spesifiknya lebih ditambah. Kalau tadi saya lihat lebih mengarah pada berakhlak mulia. Sebenarnya berakhlak mulianya nanti masuk di karakter misalnya. Nah, itu nanti bisa ditambahkan sehingga sudut pandang untuk beriman dan berkarakter ini bisa saling melengkapi. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Hari yang harga mati ini ke depan yang tantangannya lebih berat, mungkin bisa ditambahkan ada kata nanti desain kalimatnya bagaimana ya, cinta tanah airnya, karena tantangan berbangsa dan bernegara di masa depan generasi anak-anak kita itu cukup resisten dan banyak godaannya, maka tidak dipondasikan dari sekarang dengan kuat, ini akan membahayakan keutuhan NKRI. Saya kira itu tambahan dari kami. Matur. Terima kasih Bapak. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Ayu tadi Pak Fajar, ada tambahan apa tadi Pak Fajar dari Ibu Ayu? Yang pertama ada pembeda begitu ya antara beriman dan karakter, karena yang beriman tadi lebih ke arah ke berkarakternya, yaitu berakhlak mulianya. Yang pertama itu. Yang kedua tentang keterlibatan siswa yang sepertinya belum terlihat di Bagja. Iya. Ada dari Bapak siapa yang tadi Pak Fajar? Pak Didi. Pak Didi. Kalau saya menyimpulkan arahnya nasionalismenya. Jadi nanti bisa direvisi kembali Pak Fajar, dikuatkan kembali. Kalau Bu Ani tadi menambahkan untuk proses penyusunan ini belum ada keterlibatan peserta didik. Kalau saya menambahkan keterlibatan orang tua juga Pak, atau komite pembelajaran dan penampakan dari budaya lokalnya yang belum ada. Karena apa? SMA negeri di Kabupaten Jombang itu tidak hanya satu, banyak sekali SMA, ada beberapa SMA negeri. Nah, apa yang menjadi ciri khas dari SMA Negeri Mejagung itu bisa dimasukkan di visi panjenengan sehingga menjadi pembeda dengan visi dengan SMA yang lain. Ada lagi yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Pak Fajar mungkin ingin menambahkan kembali atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih atas kesediaan panjenengan semua untuk memberikan saran dan masukannya untuk Pak Fajar. Moral maupun spiritual untuk Pak Fajar dan Pak Joni yang harus maraton mengerjakan tugas-tugas dan pendidikan guru penggerak ini terakhir insya Allah tanggal 23 Desember atau lokal karya 7 itu yang terakhir. Minggu dalam 1 bulan ini saya akan kembali lagi ke sini 2 kali menyelesaikan pendampingan 3 dan 4. Minggu bulan depan akan ada pendampingan 5 dan terakhir pendampingan 6 dan 7 pada bulan Desember. Nyuntul sangat bantuannya untuk selalu mengingatkan beliau berdua, karena kelulusan beliau berdua ini juga hasil dari kerja keras panjenengan semua untuk mengingatkan dan membantu beliau berdua. Terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri mungkin Shuratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.